Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Selalu semangat ya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan berbasis kebutuhan lokal. Nah, kebutuhan lokal di sini maksudnya adalah kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Apa sih yang mereka butuhkan? Sehingga produk yang kita buat nantinya akan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita membuat suatu kerajinan, alangkah baiknya kita mencari ide terlebih dahulu. Caranya dengan melakukan riset, apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita, sehingga produk yang kita buat benar-benar produk yang bermanfaat, produk yang bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, secara umum, ide dan peluang usaha dari benda-benda kerajinan adalah sebagai berikut. Benda-benda hasil kerajinan tangan di sini bernilai lebih tinggi daripada benda-benda hasil kerajinan mesin. Karena dari kerajinan tangan itu bisa mengekspresikan karakter si pembuatnya. Nah, si pembuat kerajinan dapat menyampaikan suatu pesan pada produk yang dibuatnya. Selanjutnya, kerajinan tangan disebut juga sebagai kriya. Ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya mengerjakan. Secara khusus, kerajinan itu artinya adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan benda atau objek yang mempunyai nilai seni. Seni kerajinan termasuk ke dalam seni terapan. Melalui seni kerajinan, kita dapat mengolah bahan baku di sekitar kita menjadi benda yang bernilai estetis atau hiasan, bernilai fungsi atau dapat dipakai, dan juga menjadi mainan. Jadi ketika kita membuat suatu kerajinan, kita tidak hanya asal mengerjakan tugas aja, tapi kita juga harus tahu bahwa kerajinan yang kita buat itu bermanfaat. Manfaat dari kerajinan ini berkaitan dengan analisis peluang usaha. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kerajinan itu bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau barang kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan fashion atau kebutuhan tematik. Jadi kebutuhan sesuai event atau acara-acara tertentu. Nah, kebutuhan sehari-hari ini contohnya adalah tempat tisu, tempat pensil, tas belanja, pot tanaman, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan fashion atau kebutuhan tematik ini yang dipakai pada acara-acara tertentu atau pada event-event tertentu seperti kalung, gelang, ikat pinggang, dompet, tas, dan lain-lain. Nah, biasanya kebutuhan tematik ini menyesuaikan nih. Kalau misalkan kita lagi pakai baju warna apa, pasti kita cari yang senada gitu. Nggak mungkin kan kita pakai pakaian yang nabrak-nabrak, misalkan warna bajunya apa, terus tasnya apa, sepatunya apa. Selanjutnya, keunikan sebuah benda kerajinan untuk dekorasi menjadi kekuatan tersendiri untuk dapat bersaing dengan benda-benda dekorasi lainnya. Nah, biasanya kalau misalkan kita sebagai konsumen udah punya benda dekor untuk rumah kita atau kamar kita, terus kita ngelihat benda yang sama tapi dengan konsep yang lebih unik atau lebih manis warnanya atau lebih lucu, nah kita pasti akan beli lagi. Makanya dikatakan benda kerajinan untuk dekorasi itu jadi peluang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena orang belinya nggak cukup sekali, udah punya pun dia akan tetap beli karena hal itu lebih bagus atau lebih unik atau lebih lucu atau warnanya lebih manis. Setelah kita menentukan ide dan juga menganalisis manfaat dari produk yang kita buat, langkah selanjutnya adalah kita menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Ini berkaitan dengan 6M, yaitu man, money, material, mesin, method, dan juga market. Untuk man berarti kalian merinci ya berapa orang yang kalian butuhkan dan tugasnya itu apa aja. Karena kan setiap orang pasti punya tugas-tugas tertentu. Jangan sampai kita terlalu banyak merekrut orang ternyata padahal orangnya nggak kerja apa-apa kayak gitu. Selanjutnya money, ini berarti berkaitan dengan uang yang dibutuhkan. Jadi kalian rinci produk itu membutuhkan bahan-bahan apa aja. Misalnya
bahan untuk membuat jam dinding apa aja, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Terus harga dari masing-masing bahan itu berapa, sehingga kita bisa tahu berapa modal yang kita butuhkan untuk membuat sebuah kerajinan. Yang keempat adalah mesin, yaitu alat yang akan kalian gunakan. Kalian rinci alat yang kalian pakai itu apa aja dan manfaat dari alat tersebut apa. Yang kelima, metode atau cara. Kalian tulis langkah-langkah yang kalian gunakan untuk membuat produk tersebut apa aja sih, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap produk tersebut jadi. Yang keenam, market. Berarti ini berkaitan dengan konsumen. Nanti kalian mau jual produk itu ke siapa aja. Setelah kita menentukan sumber daya yang kita butuhkan apa aja, sekarang kita lanjut ke administrasi dan pemasaran. Di sini ada istilah 4P dalam pemasaran, yaitu produk, place, price, dan promotion. Produk berarti berkaitan dengan barang yang diproduksi. Jenisnya apa, bahannya apa aja, warnanya apa aja yang kalian buat, terus kemasannya mau seperti apa. Selanjutnya untuk place berarti berkaitan dengan tempat kita memproduksinya. Karena kita lagi BDR, berarti kita memproduksinya di rumah masing-masing. Dan kita kemana mau memasarkan produk kita, nanti kalian tulis aja, misalnya mau dijual ke tetangga atau ke teman atau ke lain sebagainya. Selanjutnya price berarti berkaitan dengan pembentukan harga. Tadi kan di sebelumnya yang di money kita udah menentukan tuh bahan-bahan yang dibutuhkan itu berapa, modalnya berapa. Nah, dari modal itu kita tambahkan lagi dengan keuntungan yang mau kita inginkan. Itulah penetapan harga jual. Nah, yang keempat adalah promotion, yaitu berkaitan dengan promosi. Nah, promosi ini ada beberapa cara yang bisa kita terapkan, mulai dari yang word of mouth, yaitu kita ngomong dengan tatap muka dari satu orang ke orang yang lainnya, terus via media sosial juga bisa, terus via online shop juga bisa, bazar dan pameran juga bisa, dan penawaran khusus atau promo itu juga bisa. Nah, di sini untuk bazar dan pameran kayaknya belum bisa kita terapkan untuk saat ini ya, karena kita kan lagi fokus untuk BDR di rumah. Jadi paling kita bisa menggunakan 4 cara yang lain. Nah, nanti kalian tinggal pikirkan saja mau pilih cara yang mana dari keempat hal ini. Nah, sampai sini masih semangat kan dengerin videonya? Kita lanjut ya. Di sini ada komponen perencanaan usaha, yaitu deskripsi perusahaan, analisis pasar, aspek produksi, aspek keuangan. Di dalam deskripsi perusahaan itu isinya tentang deskripsi umum perusahaan, visi misinya apa, tujuannya apa, jenis usaha, dan penjelasan singkat tentang produk yang dihasilkan. Selanjutnya analisis pasar, itu isinya tentang lingkungan usaha, target pemasarannya mau seperti apa, peluang usaha, dan rencana pemasaran. Selanjutnya aspek produksi berarti berkaitan dengan penjelasan mengenai lokasi tempat produksinya, fasilitas dan peralatan produksi, kebutuhan bahan baku, dan lain sebagainya. Selanjutnya aspek keuangan berarti berkaitan dengan analisis keuangan, sumber pembiayaan, dan juga proyeksi laba rugi. Nah, penting sekali bahwasanya setiap usaha pastinya pengennya dapat untung. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapat untung? Artinya kita harus menentukan harga jual dengan tepat. Tadi udah dibahas ya cara menentukan harga jual. Ayo, masih ingat nggak? Ya, betul. Cara menentukan harga jual adalah dengan menambahkan dulu modal yang kita pakai berapa dengan keuntungan yang kita inginkan. Modalnya misalnya 10.000, keuntungan yang kita inginkan misalnya 2.000, berarti harga jualnya adalah 12.000, seperti itu. Paham ya? Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir nih, langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Yang perencanaan tadi udah kita bahas ya, mulai dari melakukan riset, menemukan ide, terus dianalisis manfaatnya apa aja, sampai penentuan sumber daya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah pelaksanaan, artinya prakteknya. Nah, untuk prakteknya kita buat sampel aja dulu, kira-kira dari sampel itu orang-orang suka nggak sama produk kita?
Nah, kalau misalkan suka, kita bisa bikin produk lebih banyak lagi. Tapi kalau misalkan ternyata peminatnya nggak ada, berarti kita evaluasi apa nih yang perlu kita perbaiki dari produk yang udah kita buat. Sampai sini udah paham kan tentang materi kita hari ini? Tadi kita udah bahas tentang perencanaan usaha kerajinan berbasis kebutuhan lokal. Nah, biar kalian tambah paham lagi, coba kalian kerjakan latihan 1.1. Di sini kalian diminta untuk membuat perencanaan usaha kerajinan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah di sekitar kita. Jadi kalian riset dulu kira-kira orang di sekitar kalian tuh butuhnya produk apa sih. Nah, setelah kalian melakukan riset, kalian kerjakan format tugasnya. Ada nama, kelas, tanggal pengerjaannya tanggal berapa. Terus judulnya adalah perencanaan usaha kerajinan berbasis kebutuhan lokal. Kalian tentukan idenya mau bikin produk apa berdasarkan hasil riset tadi ya. Kalian riset dulu orang di sekitar kalian butuhnya apa, terus tulis idenya. Selanjutnya peluang usaha, itu berarti alasan kenapa kalian ambil ide itu. Selanjutnya analisis peluang usaha, berarti manfaat dari produk yang akan kalian buat. Sumber dayanya yang tadi 6M, terus pemasarannya yang 4P, terus komponen perencanaan usahanya berarti berkaitan dengan yang deskripsi perusahaan, analisis pasar, aspek produksi, dan juga aspek keuangan. Nah, kalian nanti coba buat di buku tulis. Terus kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa ya follow IG Guru Soleha 28, subscribe channel ini Guru Soleha 28, aktifkan tanda loncengnya, terus like, terus komen juga biar Bu Ica makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.